warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 2024. Perkenalkan, nama saya Resmi. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 5 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 dengan NIM 2360101270 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi tentang sholat jenazah kelas 8 di SMP Negeri 5 Lembah Melintang. Demikianlah perkenalan singkat saya ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, Fajri Ananda sebagai ketua kelas silakan pimpin doa. Nah, ibu absen dulu ya. Adrian Maulana, Ahmad Rafiq, Ahmad Yani, Ainil, Alhidan, Bungsu, Dahliana. Ada yang tidak hadir anak ibu? Hadir Hadir semua. semuanya. Alhamdulillah. Nah, anak ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak ibu silahkan berdiri. Pancasila dan Merdeka,
Sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah yang terbanyak istighfar dan puasa pada hari. Oke, bagus. Itulah pelajaran kita kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang sholat jenazah. Anak ibu, silahkan anak ibu perhatikan. Ibu ada poin-poin tentang sholat jenazah. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak ibu mampu menjelaskan pengertian hukum, kemudian syarat dan rukun sholat jenazah. Kemudian anak ibu nanti bisa mempraktekkan sholat jenazah. Berguna tidak anak ibu sholat jenazah ini? Berguna. Nanti ketika orang tua kita meninggal dunia, nak, usahakan anak ibu yang laki-laki ini bisa menyolatkan orang tuanya. Bisa tidak? Insya Allah bisa. Nah, kemudian perhatikan ke depan. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Nanti anak ibu, kalau orang meninggal dunia, kita bisa menyolatkannya itu sungguh luar biasa. Pengertiannya tadi, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Harus meninggal dunia ya. Nanti masih berjalan-jalan si Robi kamu sholatkan pula. Jangan ya. Jangan ya dek ya. Kemudian sholat jenazah dilakukan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Anak ibu, pernah anak ibu melaksanakan atau mengikuti pelaksanaan sholat jenazah? Siapa yang pernah mengikuti sholat jenazah? Yang laki-laki, coba angkat tangan. Nah, ini pernahnya. Loh, ini cuma si bungsu yang pernah. Sama kawannya ini. Nah, siapa namanya? Nah, bagaimana pelaksanaan sholat jenazah itu yang kalian ikuti? Pakai rukuk tidak? Pakai sujud tidak? Yang perempuan pernah ikut sholat jenazah? Tidak. Nah, kalau sholat jenazah itu tidak pakai rukuk. Loh, gimana ya kalau pakai rukuk? Tentu kalau pakai rukuk, si imam itu rukuk kenalah si jenazah. Kalau sujud si imam itu kenalah si jenazah. Makanya anak ibu, sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir tanpa ada rukuk, tanpa ada. Berapa rakaat sholat jenazah? Tidak ada rakaat. Berapa kali takbir sholat jenazah? Hah? 4. Bukan 6, 4. Terlalu semangat. Bagus. Oke, sholat jenazah itu ada 4. Apa tadi pengertiannya? Apa tadi pengertian sholat jenazah itu, musuh? Sholat yang dilakukan ketika ada orang meninggal. Apa tadi Dahliana? Apa tadi? Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan bagus. Sholat yang dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Kemudian hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah. Coba dulu baca ini Nur Aini. Yang keras baca biar kawan-kawan ini dengar ya. Hukum Sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagian kita umat muslim untuk mensalati muslim lainnya yang telah meninggal.
Jika tidak dilaksanakan maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim. Oke, bagus. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Anak ibu, fardu itu ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Fardu ain adalah wajib bagi diri sendiri. Kewajiban setiap individu. Nah, contohnya apa? Sholat wajib. Sholat, apalagi? Puasa di bulan Ramadan, bagus. Nah, ini hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Nah, umpamakan kita ini di kampung ini ada orang meninggal dunia, maka itu kewajiban kita yang ada di kampung ini untuk mengurus jenazahnya. Seandainya ya, halo, seandainya tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, dibiarkan, satu pun tidak ada yang mengurusnya, maka kita satu kampung akan kena azab. Akan tetapi jika ada satu orang atau beberapa orang yang mengurus jenazah tersebut, maka lepaskan dosa kita satu kampung. Itu fardu kifayah. Fajrian ada apa tadi hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Apa tadi hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Kemudian dalil keutamaan sholat jenazah. Siapa yang mau membaca ini, anak ibu? Siapa yang mau? Silakan Adrian Maulana. Nampak kan? Dalil keutamaan sholat jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan sholat jenazah. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut mensolatkannya, maka dia mendapatkan satu qirah dan bernaf. Barang siapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantar ke kubur, maka mendapatkan 2 qirah. Dinyatakan apakah yang dimaksud dengan 2 qirah itu? Beliau menjawab seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Muslim. Oke, nah ini adalah dalil keutamaan sholat jenazah. Fajrian ada dalil keutamaan sholat jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan sholat jenazah. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut mensolatkannya, maka ia mendapat 1 qirah. Kemudian, dan barang siapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantarkannya ke kubur, maka dia mendapat 2 qirah. Ditanyakan oleh sahabat, apakah yang dimaksud dengan 2 qirah itu? Apa jawaban Rasul? Seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar itu dari qirah. Pahalanya itu besar, nak. Kalau kamu cuma ikut mensolatkannya, maka anak ibu mendapat pahala sebesar 1 gunung yang besar. Kemudian, kalau anak ibu nanti ikut sampai mengantarkan jenazah ke kubur, maka anak ibu mendapatkan 2 pahala yang besar, 2 gunung sebesar 2 gunung yang sangat besar. Itulah keutamaan dari sholat jenazah. Tadi di sini cuma si bungsu yang pernah pergi menyolatkan jenazah. Si siapa tadi namanya? Farid. Yang ini kemana? Kok belum pernah? Dan mungkin tidak pernah. Pernah tidak? Pernah kan? Kenapa tidak ngangkat tangan tadi? Akuilah
Apa yang pertama? Suci dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, setiap kita beribadah, yang nomor 1 ini selalu ikut. Suci dari badan, pakaian, dan tempat. Bersih kita dalam keadaan berwudu. Kemudian tempatnya juga bersih. Biasanya kita menyolatkan jenazah itu di masjid, kan? Pasti sudah bersih insyaallah. Kemudian yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafani. Mayat atau jenazah tersebut sudah dimandikan dan sudah dikafani. Yang perempuan nanti di pembelajaran ekskul kita akan belajar tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah, ya. Jadi mayat jenazah tersebut harus sudah kita kafani atau sudah kita mandikan, ya. Kita itu harus bisa memandikan dan mengkafani jenazah. Kenapa perlu? Ini nanti untuk kita sendiri, ya. Kita harus bisa ketika ada orang yang meninggal dunia, kita bisa ikut. Kemudian saran yang ketiga apa? Jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Pas di depan si imam. Di depan imam. Jangan kamu taruh nanti musuh. Kalau kamu jadi imam, letakkan saja di belakang. Saya takut kalau di depan. Jangan seperti itu, ya. Jangan, ya. Ya. Ada dengar musuh? Nah, ini adalah syarat-syarat melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama tadi apa, Dahliana? Suci dari badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua apa, Raffi? Mayat sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga apa, Hadi? Oke, bagus. Jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Nah, selanjutnya rukun sholat jenazah. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Kan itu ada rukun wudu, rukun sholat. Itu ada setiap ibadah ada rukunnya. Apa itu rukun? Rukun adalah yang harus kita kerjakan dalam ibadah tersebut. Contohnya ini rukun sholat jenazah. Nah, kalau sudah rukun, wajib kita kerjakan ketika sholat jenazah itu. Kalau salah satu di antara rukun ini tidak kita kerjakan, maka anak ibu sholat jenazahnya tidak sah. Itu rukun yang wajib dikerjakan. Nah, apa yang pertama? Niat. Yang kedua? Nah, ini adalah rukun sholat jenazah. Yang pertama itu niat. Anak ibu sudah dapat tidak niatnya? Apa niatnya? Usolli ala hazal maiti arba'at takbiratul fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia imam, imamah. Kalau makmum, makmum. Kalau itu niatnya untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, setiap kalimat dijadikan contohnya kalau mayatnya perempuan, usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratul fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau niat sholat laki-laki, coba dulu kalau niat sholat laki-laki, usolli ala hazal maiti arba'at takbiratul fardu Imamam lillahi ta'ala. imamam lillahi ta'ala. Nah,
perbedaan ya. Udah paham dengan rukun sholat jenazah anak ibu? Tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama membaca niat sholat jenazah. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Muhaimin. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Mana dia? Coba berdiri. Mana yang dikatakan takbiratul? Yang dikatakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini yang dikatakan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian apalagi membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Allahu Akbar, baca sholawat Nabi. Kemudian takbir yang keempat, takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang singkat ya. Kemudian setelah itu kita takbir lagi, membaca doa. Apa itu doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bagus, mantap. Nah, kemudian yang terakhir kita salam ke kanan dan salam ke kiri. Oke? Ada pertanyaan? Ini ada niat untuk jenazah laki-laki, niat sholat untuk jenazah perempuan. Nah, silakan. Ada pertanyaan, Nak? Jika tidak ada, paham sampai di sini? Nah, jika tidak ada, ini Ibu bagikan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik dikerjakan secara bersama. Oke. Silakan. Silakan dikerjakan. Ibu, sudah dapat berkelompok? Sudah. Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama-nama teman kelompoknya. Ya. Kalau mau buat. Nah, silakan kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu ya. Oke, anak ibu sudah siap? Sudah. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap. Nah, siapa yang mau presentasi pertama? Oke, silahkan maju Adrian Maulana. Siapa kawannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana posisi imam dalam sholat jenazah kalau jenazah laki-laki dan bagaimana kalau jenazah perempuan? Kalau jenazah laki-laki, posisi imam pas di kepala jenazah.
Kalau perempuan, posisi imam pas di tengah pusat jenazah. Kemudian yang kedua, pengertian fardu kifayah. Fardu kifayah adalah wajib bagi umat muslim. Baiklah, Sampai di sinilah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah kawan-kawan dari kelompok lain ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana posisi imam kalau jenazahnya laki-laki? Nah, Ibu, kalau posisi imam, kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam tepat di depan wajah atau setentang dengan wajah jenazah. Nah, bagaimana pula kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam tetap tepat berada setentang atau sejajar dengan perut atau pusat si jenazah. Ada paham sampai di sini? Oke? Anak ibu semuanya sudah tampil tadi ke depan. Alhamdulillah presentasinya bagus. Nah, yang terakhir anak ibu, ada lagi pertanyaan tentang materi kita hari ini? Tidak. Pak Juliananda, masih ada yang ragu? Oke, kalau tidak ada, silahkan anak ibu melakukan refleksi yang sudah ibu kirim link refleksinya Pak di grup WA. Silakan buka HP-nya masing-masing. Kalau tidak ada, boleh kalian hotspot ke HP itu. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini cuma 10 orang atasnya. Sudah terbuka. Jangan lupa isi namanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jangan dikerjakan. Bisa tersambung. Baca ya, kemudian pilih benar atau salah pernyataan itu. Nyambung hidung. Dapat nilai berapa? So, kan langsung nampak tuh. Oh, ini 100/100. Bagus, Rusti. Ini berapa nilainya? Oke, 100/100. Hah? Kok bisa 50/100? Nggak dibaca tadi baik-baik soalnya ya. Itu bisa diulangi, biasanya bisa diulangi. Oke, udah selesai refleksinya.
imam, yang lainnya makmum. Bisa